Halo Molly viewers, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan baik dan sehat ya. Di Molly Movies kali ini, Molly akan membagikan alur cerita dari film yang berjudul The Intern. Film ini dirilis tahun 2015, ditulis dan disutradari oleh Nancy Meyers dan mendapatkan rating 7,1 di IMDb. Film The Intern ini diperankan oleh Robert De Niro dan Anne Hathaway. Tanpa panjang lebar, kita dengar alur cerita lengkapnya ya. Di awal cerita, kita berkenalan dengan seorang pria yang sudah tua bernama Ben, yang diperankan oleh Robert De Niro. Tampak di situ, ia sedang membuat video mengenai kehidupannya. Di video tersebut, ia bercerita mengenai kesehariannya yang selalu menyibukkan diri. Karena setelah ia pensiun dan istrinya meninggal, ia merasa bosan. Walau ia telah mengikuti banyak kegiatan, ia merasa ada kekosongan dalam hidupnya. Sampai pagi ini, ia menemukan selebaran pencarian tenaga kerja magang senior dari perusahaan aboutthefeed.com, yakni perusahaan e-commerce yang saat itu booming. Ternyata video yang ia buat tersebut adalah video lamaran kerja yang harus ia unggah sebagai syarat melamar pekerjaan sebagai pegawai magang. Lalu di lokasi yang berbeda, kita berkenalan dengan wanita cantik bernama Jules. Ia adalah pemilik dari perusahaan aboutthefeed.com, perusahaan e-commerce yang sedang berkembang pesat kala itu. Tampak di situ, Jules sibuk dengan banyak rencana yang telah diaturkan oleh sekretarisnya. Saking banyaknya jadwal dari Jules, ia terlambat di beberapa pertemuan meetingnya. Setelah selesai meeting, rekan kerjanya Jules, Cameron, menginstruksinya untuk mengingatkan Jules bahwa kandidat dari program magang untuk senior telah terpilih. Dan ia menyiapkan satu kandidat senior untuk membantu Jules agar pekerjaannya lebih ringan. Namun Jules yang lupa telah menyetujui program tersebut merasa keberatan bekerja dengan senior. Namun karena program magang tersebut sudah terlanjur diadakan, ia terpaksa menerimanya. Sementara itu di hari yang sama, Ben pertama kali memasuki kantor Jules untuk interview bersama kandidat-kandidat lain, yang juga telah senior. Dan ia menjalani beberapa kali interview yang akhirnya Ben diterima magang di perusahaan milik Jules. Keesokan harinya, hari pertama di mana Ben masuk kerja, ia mempersiapkan segala sesuatunya dengan antusias. Ternyata selain Ben, ada 3 orang pemagang lainnya dan seorang diantaranya masih berumur cukup muda, bernama Davis. Ternyata Davis ditempatkan di sebelah Ben, dan dari barang-barang yang mereka punya, tampak jelas perbedaan barang dari generasi Y dan generasi milenial. Kemudian di hari pertama itu, Ben hanya mendapatkan 1 email saja, di mana ia ada meeting dengan Jules jam 4 sore. Dan seharian, Ben hanya menunggu meeting tersebut di kantor. Meeting perdana Ben dan Jules berlangsung kurang dari 2 menit. Jules secara jujur menjelaskan bahwa ia tidak punya banyak pekerjaan untuk Ben, dan ia menawarkan Ben untuk pindah ke bagian lain. Namun Ben menolak secara halus ide dari Jules, sehingga ia tetap sebagai pegawai magang yang bertugas langsung pada Jules. Keesokan harinya, Ben tidak menerima email atau tugas satupun dari Jules, sehingga ia tidak memiliki pekerjaan untuk dilakukan. Namun tak ada instruksi pekerjaan tak membuatnya berdiam diri. Ia banyak belajar dari teman-teman kantornya yang lain. Saat jam pulang, Davis menanyakan mengapa Ben belum bersiap untuk pulang. Dan Ben menjawab bahwa ia tidak mau pulang sebelum atasannya Jules pulang. Dan begitu pula di hari-hari selanjutnya, Ben tak pernah diberi pekerjaan untuk dilakukan. Namun Ben tidak berdiam diri saja. Ia membantu orang-orang lain di sekitarnya dan ia menyibukkan diri dengan belajar hal-hal baru dari teman-teman kantornya. Saat Joel selesai meeting, ia melihat Ben yang menyibukkan diri dengan membantu teman-teman kantor yang lain. Dan Cameron menjelaskan bahwa semua pegawai kantor menyukai Ben. Sementara Cameron berbicara, perhatian Joel tertuju pada tumpukan barang di atas meja yang tak terpakai. Dan ia yang menyukai kerapihan tidak suka hal tersebut. Setelah itu, Becky, sekretaris Jules, mengirimkan email pada Ben. Rupanya, Jules membutuhkan bantuan untuk mengirimkan jasnya yang kena tumpahan saus ke laundry. Ben pun mendatangi Jules yang sedang meeting dengan Cameron untuk meminta jasnya yang ingin di laundry. Namun rupanya, waktu untuk Ben menyela meeting tersebut kurang tepat. Karena pada saat itu, Jules sedang menangis. Ia menangis karena Cameron mengatakan para investor ingin perusahaan Jules dikelola oleh CEO berpengalaman. Mereka tidak percaya dengan kemampuan Jules sebagai CEO yang benar-benar baru. Selain itu, Jules yang selalu terlambat menghadiri meeting juga menjadi alasan para investor tidak terlalu percaya pada manajemen waktu dari Jules sebagai CEO. Hal tersebut membuat Jules sedih
karena ia harus merelakan perusahaan yang ia bangun dengan susah payah dipimpin oleh orang lain yang tidak ia kenal. Namun Cameron menyarankan untuk Jules mencoba menginterview beberapa kandidat dulu sebelum ia memutuskan. Keesokan harinya, saat Jules datang ke kantor, ia terkejut melihat meja yang tadinya dipenuhi barang-barang yang tak terpakai telah rapi. Ternyata, Ben telah datang jam 7 pagi untuk membersihkannya dan hal itu membuat Jules senang. Ben pun diapresiasi oleh Jules dan teman-teman kantornya yang lain atas perbuatannya. Setelah itu, Fiona, tukang pijit kantor, mengapresiasi Ben dengan memberinya pijitan, dan tampak Ben tertarik dengan Fiona. Ben memiliki pertemanan yang menyenangkan dengan teman-teman milenialnya di kantor. Lalu saat ia sedang nongkrong dengan teman-teman kantornya, ia tak sengaja melihat sopir Jules sedang minum minuman alkohol. Ia pun menghampiri sopir Jules untuk memperingatkannya untuk tidak menyetir saat ia sedang mabuk. Dan singkat cerita, Ben menawarkan menggantikan sopir Jules menyetir hari itu saat Jules terlihat hendak berangkat. Saat itu Jules sedang dalam perjalanan untuk menginterview kandidat CEO yang pertama, dan ia tampak enggan dan tegang. Ia pun belum makan apapun dari pagi. Setelah selesai, Jules tampak kesal, dan kekesalannya sedikit berkurang kala ia memakan sup yang telah dibelikan Ben. Dari pembicaraan Jules dan Cameron di telepon, Ben tahu bahwa Jules tidak menyukai kandidat CEO tersebut, dan itu membuat Jules lelah. Karenanya, Jules meminta Ben mengantarnya pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah, Jules berterima kasih atas bantuan Ben hari itu. Dan Ben mengatakan bahwa Jules adalah wanita yang hebat, yang telah mendirikan perusahaannya dari nol sampai sebesar sekarang. Dan kata-kata itu membuat Jules sedikit bersemangat. Jules terlihat memiliki keluarga yang harmonis, dengan suami yang sangat baik dan anak perempuan kecilnya yang pintar dan mirip dengan Jules. Pagi dini hari, Becky menelepon Ben untuk meminta Ben menjemput Jules di rumah, karena sopirnya secara mendadak tidak bisa dihubungi, dan Ben pun menyanggupinya. Saat Ben sampai di rumah Jules, Matt, suami Jules, mengundang Ben masuk ke rumah. Dan untuk sopan santun, Ben menerimanya dengan enggan, karena ia sadar bahwa sebagai bos, Jules pasti menginginkan privacy. Paige, anak Jules, tampak menyukai Ben. Dan saat itu, Ben tahu bahwa Matt, suami Jules, keluar dari pekerjaannya untuk menggantikan peran Jules mengurus rumah tangga. Dan itu membuat Jules tak nyaman, karena kini pegawainya mengetahui privasinya. Sehingga Jules mengirimkan pesan pada Cameron untuk memindahkan Ben ke bagian lain. Hari itu, Ben mengantarkan Jules ke gudang logistik dari perusahaannya. Dan di sana, Ben melihat bagaimana totalitas dan rasa sukanya Jules kepada pekerjaannya. Malam harinya, Ben menunggu Jules pulang untuk mengantarkannya kembali ke rumahnya. Seperti biasa, Jules selalu bekerja lembur sendirian. Jules yang melihat Ben yang sedang menunggunya menghampiri Ben. Karena terlalu lama bekerja, Jules merasa jenuh sehingga ia berbincang-bincang sejenak dengan Ben. Dari pembicaraan singkatnya tersebut, Jules mengetahui bahwa Ben dulunya adalah vice president dari perusahaan buku telepon selama lebih dari 40 tahun. Dan lokasi kantornya adalah kantor yang kini dimiliki Jules, sehingga Ben merasa kantor tersebut seperti rumahnya. Jules kagum mendengar cerita Ben tersebut. Setelah itu, Jules membantu Ben membuat akun Facebook dan mereka pun berteman di Facebook. Setelah selesai bekerja, Ben mengantarkan Jules pulang ke rumahnya. Dan Jules yang sudah nyaman dengan Ben, untuk pertama kalinya bisa tidur di mobil dalam perjalanan pulang menuju rumahnya. Pagi harinya, Jules terlihat lebih antusias karena berharap Ben menjemputnya kembali. Namun Jules kecewa ketika yang menjemputnya ternyata bukan Ben. Saat Jules menanyakannya pada Cameron, lupanya Ben sudah dipindahkan ke bagian lain. Dan itu karena permintaan Jules sendiri di hari sebelumnya, melalui email pada Cameron. Jules pun segera pergi mendatangi Ben dan meminta maaf karena hal tersebut. Ia menawarkan Ben untuk membantunya sebagai asisten pribadinya membantu Becky, sekretarisnya. Dan ternyata keputusan Jules adalah keputusan yang tepat, karena kini administratif Jules lebih rapi dari sebelumnya. Dan Ben bisa memberikan masukan-masukan yang logis untuk kemajuan bisnisnya. Kebaikan hati Ben tidak berhenti di situ. Ia menawarkan Davis yang belum mendapatkan apartemen untuk disewa untuk tinggal di rumahnya sampai ia mendapatkan apartemen yang sesuai dengan budgetnya. Dan Davis sangat senang karenanya. Kini Ben sudah menjadi bagian dalam keseharian Jules, baik di kantor maupun dengan keluarganya. Paige dan Matt sudah akrab dan terbiasa dengan Ben di tengah-tengah keluarga mereka. Matt malah menyarankan agar Jules membawa Ben ke San Francisco untuk menemaninya saat ia menginterview calon CEO selanjutnya.
dan Ben pun bersedia menemani Jules. Beberapa waktu kemudian, Ben dan Fiona pun mulai berkencan, dan dalam kencan pertama itu, Ben dan Fiona menemukan banyak kecocokan di antara mereka, dan mereka pun mulai menjalin hubungan yang lebih serius. Suatu pagi saat Ben menjemput Jules, ia melihat Paige sedang merajuk. Rupanya ayahnya Matt sedang kurang sehat kala itu, sehingga ia tidak bisa menemani Paige ke pesta ulang tahun temannya, dan terpaksa Paige ditemani oleh seorang pengasuh. Namun Paige yang tidak mau dengan pengasuh meminta agar Ben mau menemaninya ke pesta tersebut. Ben yang tidak tega pada Paige pun tidak keberatan melakukannya. Namun rupanya tak berapa lama di pesta tersebut, Paige meminta untuk pulang dan Ben menurutinya untuk mengantar Paige pulang lebih cepat. Saat mobil mereka mendekati daerah perumahan Jules, Ben tak sengaja melihat Matt tampak sehat dan rapi. Ia sedang masuk ke dalam mobil seorang wanita dan dari gerak-geriknya mereka tampak seperti sepasang kekasih. Melihat kejadian itu, Ben menjadi sedih. Saat Ben selesai mengantar Paige kembali ke rumahnya, Matt menanyakan pendapat Ben tentang pencarian CEO baru untuk perusahaan Jules. Karena Matt berpendapat CEO baru akan memperbaiki situasi saat ini. Namun Ben menjawab ia menghargai keputusan apapun yang Jules pilih, karena Ben hanya ingin Jules bahagia. Dan Ben berpendapat dengan merekrut CEO baru tidak akan memperbaiki kondisi rumah tangga Jules dan Matt saat ini. Sesampainya Ben di kantor, Jules melihat Ben sedikit aneh, dan Jules mengira Ben kurang sehat. Namun sebenarnya tidak demikian. Ben merasa bersalah karena ia menyembunyikan sesuatu dari Jules. Ia tak berani mengungkapkan apa yang dilihatnya tadi, bahwa Matt, suami Jules, telah selingkuh, sehingga Ben tidak berani menatap mata Jules kala itu. Saat Jules dan Ben dalam pesawat menuju San Francisco, di dalam pesawat, Ben bertingkah aneh lagi. Ia ingin mengatakan kejadian mengenai Matt, namun ia khawatir akan hal tersebut, sehingga ia mengurungkan niatnya dan mengajak Jules berbincang ringan di pesawat. Di hotel, Jules meminta Ben untuk menemaninya berbincang sebentar, karena Jules merasa panik dengan wawancara besok dengan CEO baru, dan Ben menyanggupinya. Ben pun mulai bercerita mengenai mendiang istrinya yang luar biasa ia kagumi dan cintai. Dan setelah Ben bercerita, Jules dengan ragu menceritakan tentang perselingkuhan Matt. Rupanya sudah 3 minggu ke belakang, Jules mengetahui perselingkuhan suaminya dengan ibu dari teman sekolah anaknya, dari pesan di handphone suaminya. Jules berharap bahwa mereka bisa melaluinya dan itu hanya kekhilafan Matt sesaat, karena ia merasa harga dirinya hancur karena istrinya lebih sukses darinya. Sehingga ia berharap dengan adanya CEO baru, kondisi rumah tangganya dapat terselamatkan. Namun Ben tidak setuju dengan pemikiran tersebut, karena Jules seharusnya bisa menjadi wanita yang sukses dengan menjadi dirinya sendiri, dan orang yang mencintainya harus dapat menerimanya apa adanya. Keesokan harinya, Jules tampak keluar dari gedung tinggi tempat ia mewawancarai calon CEO-nya. Saat Ben menanyakan hasil wawancara tersebut, Jules bilang kandidat yang ia wawancarai adalah orang yang tepat untuk perusahaannya, dan besok ia akan merekrut orang tersebut sebagai CEO di perusahaannya. Sesampainya di rumah, Jules menyampaikan hal tersebut pada Matt, dan ia menyampaikan bahwa adanya CEO akan baik untuk memperbaiki keluarga mereka. Namun entah mengapa Jules merasa sedih. Setelah itu, Matt pun mulai merenung. Ternyata pengorbanan istrinya sangat besar. Ia bersedia melepaskan mimpinya untuk keutuhan keluarganya, dan itu membuat Matt merasa bersalah. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Jules datang ke rumah Ben. Jules memberitahu bahwa ia akan merekrut CEO baru hari ini. Namun Ben mengatakan saat kali pertama ia mengantar Jules ke bagian logistik, ia kagum melihat Jules, seorang CEO, dengan sangat antusias mengajari pegawai-pegawainya membungkus barang. Ben merasa bahwa karena itulah perusahaan ini bisa maju seperti sekarang. Karena Jules menjalankan mimpi yang disukainya dan ia berkomitmen penuh pada perusahaan ini. Dan hal itu tak akan didapatkan dari CEO-CEO lainnya yang akan menggantikan Jules memimpin perusahaan ini. Dan jika perusahaan ini ingin semakin sukses, maka harus Jules sendiri orang yang memimpinnya. Jika Jules merasa dengan melupakan mimpinya, dengan harapan suaminya akan berhenti selingkuh, maka hal tersebut tak akan pernah berhasil. Setelah pembicaraan tersebut, mereka sama-sama berangkat ke kantor. Sebelum Jules menghubungi CEO baru, suaminya Matt datang dan mengatakan bahwa ia tak ingin ada CEO baru. Ia tak bisa membiarkan Jules berkorban terlalu banyak untuknya. Matt sudah mengakhiri perselingkuhannya dan ingin memperbaiki hubungannya dengan Jules, dan mereka pun akhirnya berbaikan kembali.
Setelah itu, Jules mencari keberadaan Ben untuk menyampaikan hal tersebut. Ternyata Ben mengambil cuti. Jules yang tak sabar ingin menyampaikan berita bahagia tersebut, mendatangi Ben yang sedang latihan Tai Chi, dan Jules pun menyampaikan kabar gembira tersebut sambil bertai chi bersama Ben. Dan cerita pun selesai. Penulis cerita film The Intern sepertinya ingin menyampaikan bahwa usia seharusnya tak menjadi penghalang untuk kita terus belajar dan mencoba hal-hal baru. Dan dari cerita Jules, kita bisa melihat bahwa jenis kelamin apapun dirimu, kamu layak untuk meraih impianmu dan jadi dirimu sendiri. Dan orang yang mencintai dirimu seharusnya bisa mendukung mimpi-mimpimu dan membuatmu nyaman menjadi dirimu sendiri. Sekian dulu ya alur cerita film kali ini. Like kalau kamu suka dengan alur ceritanya, dan komen di bawah cerita apa lagi yang ingin kalian dengar. Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya. Bye!